Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi alhamdulillah dengan kami di channel Muhammad Nasir. Di kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana proses pelaksanaan pendaftaran tanah. Jadi proses pelaksanaan pendaftaran tanah. Nah, bagian pertama kita akan bahas penyelenggara dan pelaksana pendaftaran tanah. Nah, siapa saja penyelenggara dan pelaksana pendaftaran tanah ini? Ya, jadi kurang lebih ada 4 organ penting dalam pelaksana dan penyelenggara pendaftaran tanah ini. Yang pertama, ada Badan Pertahanan Nasional, ya, atau singkat BPN, Badan Pertahanan Nasional. Ini sesuai ketentuan pasal 19 UU PA dan pasal 5 PP 24/1997, yakni yang bertindak sebagai penyelenggara pelaksanaan pendaftaran tanah adalah Badan Pertahanan Nasional. Nah, kemudian yang kedua organnya adalah Kepala Kantor Pertanahan. Nah, ini sesuai dengan pasal 6 PP 24/1997. Dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana pendaftaran tanah kecuali mengenai kegiatan-kegiatan tertentu yang ditugaskan kepada pejabat lain, yaitu kegiatan-kegiatan yang pemanfaatannya bersifat nasional atau melebihi wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan. Jadi organ yang kedua ini adalah Kepala Kantor Pertanahan. Kemudian yang berikutnya menjadi pelaksana dan pendaftar tanah. Ini adalah pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Ya. Jadi PPAT itu adalah pejabat pembuat akta tanah. Jadi yang ada di kantor pertanahan, kemudian yang menjabat membuat akta tanah. Nah, ini kegiatan PPAT itu sendiri didefinisikan sebagai pembantu kepala kantor pertanahan dalam melaksanakan kegiatan di bidang pendaftaran tanah, khususnya dalam kegiatan pemeliharaan dan pendaftaran. Jadi pertama ada BPN, kemudian ya ini Badan Pertanahan Nasional, kemudian ada Kepala Kantor Pertanahan, kemudian pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, dan terakhir adalah panitia adjudifikasi, yakni yang melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik untuk membantu tugas Kepala Kantor Pertanahan seperti diatur dalam pasal 8 PP 24/1997, yang itu merupakan peraturan yang mengatur tentang tugas daripada panitia adjudifikasi ini. Nah, kemudian dalam itu kan adalah siapa saja yang menjadi penyelenggara dan pendaftar tanah, ya. Kemudian kita akan belajar bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah itu. Nah, pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data tanah. Yang pertama, kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali diatur dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Itu yang pertama berbunyi, pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Nah, yang kedua, pendaftaran tanah secara sistematik ini didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah dan ditetapkan oleh Menteri Agraria. Nah, kemudian pelaksanaan pendaftaran tanah yang ketiga, itu dalam suatu desa atau kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pendaftarannya pendaftarannya itu dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik. Nah, pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Nah, pendaftaran tanah untuk pertama kali ini adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar. Nah, kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali ini adalah pengumpulan dan pengolahan data fisik yang meliputi pengukuran, pemetaan, kemudian pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas-batas bidang tanah, kemudian pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah, dan pembuatan peta pendaftaran, serta pembuatan daftar tanah dan pembuatan surat ukur, serta pembuktian hak dan pembukuannya yang meliputi pembuktian hak baru ataupun lama,
serta pembukaan hak, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen. Nah, jadi dengan didaftarkannya tanah ini, maka dari awal diukur dulu gitu kan, di data secara fisik, kemudian nanti dibukukan, digambarkan ini, sehingga akan diketahui jelas bahwa mana saja yang menjadi hak bagi si pemilik tanah itu ataupun si pengguna tanah atau yang pengusaha di situ yang menggunakan tanah tersebut. Jadi akan punya batas-batas tertentu sehingga sampai nanti akan terbit sertifikat penyajian data fisik dan yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen ini. Nah, kemudian dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, yang kedua itu ada kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Nah, pemeliharaan ini diatur dalam pasal 36 PP 24/2007. Ini tentukan bahwa pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Kemudian pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama kepada kantor pertanahan. Jadi kalau misal ada perubahan, misal rusak atau longsor atau disita atau dibeli gitu ya, mungkin cuma setengahnya, itu harus dilaporkan agar diketahui nanti bagaimana luas tanahnya dan apa saja haknya. Ini sebagai rangkaian daripada pelaksanaan pendaftaran tanah. Kalau macam ada pembaruan itu harus didaftarkan kembali. Nah, kemudian ada tahap proses permohonan. Nah, bagaimana nanti misal tanahnya belum terdaftar atau bagaimana, atau misal masih baru begitu dan belum tapi kayak sudah jadi miliknya, itu kan harus didaftarkan begitu ya. Nah, tahap prosesnya bagaimana? Nah, prosesnya itu dalam permohonan dan pemberian hak atas tanah berlangsung dalam tahap berikut ini. Nah, pertama, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan hak yang dimohon melalui kantor subdirektorat agraria setempat. Nah, nanti tulis bagaimana, apakah ditulis di rumah, tidak. Tapi kita datang ke kantor itu, nanti akan dikasih formulir surat permohonan yang telah disediakan, nanti kita isi di situ. Nah, nanti kantor subdirektorat agraria ini memeriksa dan diminta dipersiapkan surat-surat yang diperlukan, antara lain. Jadi nanti kalau misalnya kita datang untuk memohonkan kita akan daftarkan tanah, itu akan jelas akan diberi pertama surat keterangan pendaftaran tanah ya. Kemudian gambar situasi atau surat ukur, nanti itu akan ini oleh mereka. Kemudian fatwa tata guna tanah, kemudian risalah pemeriksaan tanah oleh panitia agraria. Nah, nanti berkas permohonan ini akan dilengkapi oleh kantor subdirektorat agraria, dikirim kepada gubernur atau kepala daerah setempat melalui kantor agraria provinsi setempat. Nah, jika wewenang dimaksud kalau wewenang pemberian hak yang dimohon ada di tangan gubernur atau kepala daerah, maka kepala direktorat agraria atas nama gubernur melakukan surat keputusan pemberian hak atau SKPH. Nah, jika wewenang dimaksud ada di tangan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, maka berkas permohonan yang lengkap disertai pertimbangan setuju atau tidak itu oleh kepala direktorat agraria dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Agraria. Nah, kemudian surat keputusan pemberian hak diserahkan kepada pemohon. Nah, pemohon nanti memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat keputusan pemberian hak, maka hak itu akan didaftarkan oleh kantor terhadap pemohon oleh kantor subdirektorat agraria, kemudian mengeluarkan sertifikat hak atas tanah dan menyerahkan kepada pemegang hak itu. Jadi kurang lebih begitu ya. Intinya insya Allah gampang. Kalau macam kita bicara teori mungkin agak susah ya, bukan agak susah juga, mungkin kita agak ribet membayangkan. Tapi intinya kalau nanti kita sudah datang, sudah daftarkan, insya Allah akan dimudahkan semuanya, karena hakikatnya ini milik kita kan gitu. Jadi kita akan kita akan dapati bahwa dengan adanya pendaftaran tanah ini beberapa hak kita jamin insya Allah oleh negara,
Jadi misal kalau terjadi sesuatu sengketa dan lain-lain, maka insya Allah akan disokong, di apa namanya, di backup oleh negara insya Allah ya. Terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu di video berikutnya dengan tema sistem pendaftaran positif dan sistem pendaftaran negatif. Wah, ini bagaimana? Oh, ada positif negatif. Oke. Insya Allah kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.